Pasar modal adalah pasar tempat terjadinya transaksi jual beli surat berharga seperti saham, obligasi, reksadana, dan instrumen keuangan lainnya yang diterbitkan oleh perusahaan, pemerintah, atau entitas lainnya untuk mendapatkan dana dari investor. Tujuan utama pasar modal adalah untuk menyediakan saran bagi perusahaan atau pemerintah dalam menghimpun dana untuk pembiayaan proyek atau kegiatan operasional, serta memberikan kesempatan untuk kepada investor untuk berinvestasi dan memperoleh imbal hasil seperti dividen, bunga, atau kapital gain. Instrumen pasar modal adalah surat berharga atau produk keuangan yang diperdagangkan di pasar modal untuk menghimpun dana bagi perusahaan atau entitas lain serta memberikan peluang investasi bagi individu atau. Yang pertama, saham. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atas suatu perusahaan pemegang saham yang berhak atas bagian keuntungan perusahaan, dividen, dan hak suara dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). Saham dapat diperdagangkan di pasar sekunder setelah diterbitkan di pasar primer. Yang kedua, obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan untuk dana. Pemegang obligasi berhak menerima pembayaran bunga kupon secara berkala dan pengembalian pokok utang saat jatuh tempo. Yang ketiga, reksadana. Reksadana adalah wadah yang mengumpulkan dana dari berbagai investor untuk dikelola dalam bentuk portofolio yang teridentifikasi. Yang pertama, saham. Yang kedua, obligasi atau pasar uang oleh manajer investasi. Dengan reksadana, investor bisa berinvestasi berbagai instrumen tanpa harus memilih langsung aset-aset tersebut. Yang keempat, ETF atau Exchange Traded Fund. ETF adalah jenis reksadana yang diperdagangkan di bursa dalam seperti halnya saham. ETF terdiri dari instrumen investasi, misalnya memberikan kemudahan berinvestasi dengan biaya yang lebih rendah. Keuntungan ETF adalah likuiditas yang lebih tinggi karena dapat diperdagangkan kapan saja selama jam pasar. Yang kelima, ada sukuk. Sukuk adalah obligasi yang diterbitkan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam sukuk, pembayaran bunga digantikan dengan pembayaran bagi hasil dari investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Sukuk memberikan alternatif bagi investor yang ingin berinvestasi tanpa melanggar hukum Islam, misalnya tanpa terlibat riba atau bunga. Derivatif adalah instrumen keuangan yang nilainya bergantung pada nilai aset dasar. Pada aset seperti saham, obligasi, atau indeks. Derivatif termasuk produk seperti opsi, future dan swaps. Derivatif umumnya digunakan untuk tujuan spesial atau lindungan nilai hedging. Waran adalah instrumen yang memberikan hak tapi bukan kewajiban untuk membeli saham pada harga tertentu dalam periode waktu yang telah ditentukan. Waran sering kali diberikan bersamaan dengan penerbitan saham atau obligasi untuk menarik minat investor. Right issue adalah hak yang diberikan kepada pemegang saham lama untuk membeli saham barunya yang diterbitkan oleh perusahaan pada harga yang lebih rendah. Dan instrumen ini yang sering digunakan untuk perusahaan untuk menghimpau di sana tambahan tanpa melalui penerbitan saham baru di pasar sekunder. 9. Commercial paper. Commercial paper adalah surat keuangan jangka pendek diterbitkan oleh perusahaan untuk mendapatkan dana yang digunakan untuk kebutuhan operasional. Instrumen ini biasanya memiliki tenor kurang dari 1 tahun dan diterbitkan oleh perusahaan besar dengan rating kredit yang baik. 10. Respon adalah kesepakatan pada dua pihak di mana satu pihak menjual suatu penghargaan kepada pihak lainnya dengan janji untuk memberikan kembali surat berharga tersebut pada harga lebih tinggi di masa depannya. Instrumen ini sering digunakan oleh bank atau lembaga keuangan sebagai sarana berdana jangka pendek.
Perencanaan investasi di pasar modal adalah proses strategis dalam menentukan cara berinvestasi di berbagai instrumen keuangan yang ada di pasar modal, seperti saham, obligasi, reksadana, dan instrumen derivatif lainnya. Tujuannya adalah untuk mencapai hasil investasi yang optimal sesuai dengan tujuan keuangan, profil, risiko, dan jangka waktu yang diinginkan oleh investor. Yang pertama, menentukan tujuan investasi. Investor harus jelas dengan tujuan investasi mereka, apakah memilih uang jangka pendek, menengah, atau panjang. Tujuan ini berupa persiapan dana pensiun, pendidikan anak, dan pembelian aset di masa depan. Yang kedua, menilai risiko profil. Setiap orang memiliki toleransi risiko yang berbeda. Investor kooperatif cenderung menghindari risiko besar dan memilih investasi yang lebih stabil. Sementara itu, investor yang agresif mungkin siap untuk menerima risiko yang tinggi dalam potensi keuntungan yang besar. Yang ketiga, memilih instrumen investasi yang tepat. Setelah memahami tujuan dan risiko, investasi dapat memilih instrumen investasi yang paling sesuai. Misalnya saham cocok untuk jangka panjang dan investor agresif, sementara obligasi, reksadana, dan pasar uang cocok untuk investasi kooperatif jangka pendek. Yang keempat, diversifikasi portofolio adalah strategi membagi investasi ke berbagai instrumen untuk mengurangi risiko. Misalnya, investor bisa membagi dana ke dalam saham dari berbagai sektor, obligasi, dan reksadana. Menentukan alokasi aset mengacu pada pembagian alokasi dana pada berbagai jenis investasi. Seorang investor dapat memutuskan alokasi dana pada saham, obligasi, atau instrumen lainnya sesuai dengan profil risiko dan tujuannya mereka. Pemantauan atau evaluasi berkala. Perencanaan investasi bukanlah proses sekali jalan. Investor perlu mengevaluasi portofolio mereka secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan situasi keuangan, kondisi pasar atau tujuan yang mungkin telah berubah. Persiapan rencana dua exit plan penting bagi investor untuk memiliki strategi kuat untuk penjualan investasi pada waktu yang tepat. Rencana keuangan ini dapat membantu maksimalkan keuntungan atau minimalkan kerugian. Investasi yang saya pilih saham. Salah satu keunggulan utama dari investasi saham adalah kemampuan untuk membantu dan membangun kekayaan jangka panjang. Meskipun fluktuasi harga saham bisa terjadi secara periodik, data histori yang menunjukkan tren peningkatan nilai saham. Dan saham yang saya pilih adalah BBRI. Walaupun saham BBRI pernah mengalami penurunan 30% di tahun 2015 dan pasca pandemi, tapi menurut saya BBRI merupakan salah satu perusahaan yang fundamental terbaik di Indonesia, dan BBRI juga termasuk saham defensif. Saya akan membeli 10 lot tiap bulannya di saham BBRI. Saya memilih menginvestasikan ke saham karena saham dapat mengembangkan investasi keuangan, dan saham yang akan saya pilih adalah BBCA dengan target dalam 1 bulan atau 3 bulan dengan membeli sahamnya dengan 1% sampai 10% biar kelihatan keuntungan dan kerugiannya, karena BBCA memiliki keuntungan yang menjanjikan buat jangka panjang dan selalu meningkat tiap bulan dan tahunnya. Saham dan organisasi di pasar perdana melibatkan sejumlah langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan dan lembaga. Yang terkait pasar perdana adalah pasar di mana saham atau obligasi pertama kalinya diterbitkan kepada publik atau investor. Berikut ada beberapa langkah yang terlibat dalam perencanaan saham dan obligasi di pasar perdana.